Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat dan saya sayangi ya, para mahasiswa semester 5 PAI Stayo ya. Kita berjumpa untuk kuliah yang pertama, kuliah ilmu pendidikan. Ya. Pada lebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan saya berharap ya, para mahasiswa juga selalu sehat walafiat dan bisa mengikuti perkuliahan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita bersama. Kita awali kuliah kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kuliah pertama ini ya, kita akan coba bahas outline mata kuliah ya, dan kontrak belajar. Ya, artinya ya apa saja yang akan kita bicarakan selama perkuliahan ini dan bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang perlu kita pahami bersama untuk demi suksesnya acara perkuliahan kita ini. Ya. Kita lihat topik perkuliahan kita nanti selama 1 semester ini. Yang pertama mengenai pengertian, tujuan, ruang lingkup, bahasan ilmu pendidikan. Jadi ilmu pendidikan itu apa, tujuannya apa, yang dibahas dalam ilmu pendidikan itu apa saja. Nah, itulah topik yang pertama. Topik yang kedua kita akan membahas hakikat manusia. Manusia itu hakikatnya apa toh? Ditinjau dari ilmu pendidikan. Manusia sebagai makhluk budaya, ini manusia perlu enggak untuk dididik? Dan andaikan dididik pun nanti batas-batasnya apa saja. Tidak ada batas-batas pendidikan. Apakah dimulai sejak lahir sampai mati, ataukah sejak sebelum lahir, ya. Bahkan sebelum orang tua kita menikah, sampai kapan, sampai dewasa, ataukah sampai mati, ataukah sampai masuk ke liang lahat. Nah, itulah dibahas dalam topik batas-batas pendidikan. Dan yang ketiga, pendidikan sebagai ilmu, sistem, dan tata nilai. Ya. Ilmu itu apa? Nah, nanti kita bahas. Apakah pendidikan itu termasuk bagian dari ilmu? Ya. Ataukah termasuk sesuatu yang sifatnya seni? Nah, ini kita bahas dalam topik yang ketiga. Lalu yang keempat, nanti kita bahas juga macam-macam teori atau aliran pendidikan. Jadi nanti ada ya, yang populer itu ada aliran nativisme, aliran empirisme, dan aliran konvergensi. Tokoh-tokohnya siapa? Nah, itu kita bahas di topik yang keempat. Lalu yang kelima, kita akan bahas juga nanti unsur-unsur pendidikan. Ya. Unsur-unsur pendidikan itu akan meliputi tujuan pendidikan. Ya. Ada pendidik, ada peserta didik, ada sarana atau media, dan juga lingkungan. Ada berapa itu? 1, 2, 3, ya, 4, nah, termasuk nanti bisa ditambahkan juga unsur-unsur pendidikan itu. Lalu yang keenam, kita bahas mengenai aspek-aspek pendidikan. Ada aspek pendidikan rohani, ada jasmani, ada akal, ada pendidikan sosial, dan lain-lain. Yang ketujuh, kita bahas tentang lembaga pendidikan. Ya. Pendidikan itu ada pendidikan keluarga, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah yang dikenal dengan istilah catur pusat pendidikan. Bahkan sekarang ini di masa-masa modern ini tidak hanya catur pusat pendidikan, tapi menjadi panca pusat pendidikan. Pusat pendidikan yang kelima adalah mengenai ya medsos, nah, ini media sosial. Ya. Yang kedelapan, ya, kita bahas mengenai pendidikan sepanjang hayat.
ya, lifelong education. Filosofinya apa, tujuannya apa, sasarannya apa, itu kita bahas di topik yang ke-8. Yang ke-9, ya, kita coba bahas juga mengenai Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang sekarang ini masih berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya, itulah 9 topik ini yang akan kita bicarakan selama 12 kali pertemuan, insya Allah. Ya. Referensi wajib yang saya harapkan saudara punya ini ada buku yang saya tulis, judulnya Pengantar Ilmu Pendidikan. Ya. Kalau punya aja ya, paling tidak nanti ikuti saja kuliahnya, ya, yang akan saya sampaikan. Ini kalau bisa juga ya, cuman ini langka mungkin bukunya. Abdurrahman An-Nahlawi, ya, judulnya Ushulu Tarbiyatil Islamiyah wa Asalibuha. Pendidikan Islam di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian ada juga bukunya Pak Ahmad Tafsir, ya, judulnya Ilmu Pendidikan Islam. Ya. Ini referensi wajib sebenarnya, ya, kalau nanti saudara ingin mendalami lebih lanjut ya mengenai ilmu pendidikan Islam. Nanti akan ketemu kita di semester 6 ini ya, bahas ilmu pendidikan Islam itu. Ada juga bukunya Pak Hasbullah ini ya, dasar-dasar ilmu pendidikan. Dan saya juga telah menulis juga yang kelima ya, Mangun Butianto, Ilmu Pendidikan Islam. Dan yang ke-6, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Inilah referensi yang saya harapkan wajib. Yang terakhir, yang ke-7, bukunya Pak Sumito, Pengantar Ilmu Pendidikan. Ya, saya berharap punya. Ya, kalau misalnya kesulitan mendapatkannya, ya ikuti aja kuliah saya dengan sebaik-baiknya. Nah, komposisi penilaian saya nanti ya itu ada ya komposisinya ujian akhir semester itu nilai maksimalnya 30 atau 30%. Ya. Ujian tengah semester atau mid semester 30. Nah, tugas harian itu cukup tinggi juga nilainya 30. Kehadiran dan sikap ya ini 10. Jadi kalau total menjadi nanti nilai maksimalnya 100. Ya. Saya berharap bisa lulus semua. Ya. Lalu prasyarat penilaian. Jadi kalau tidak memenuhi syarat ini ya nanti nilainya ya bisa dipastikan nilainya E. Ya, maka saya berharap saudara harus nomor 1 lulus baca Al-Qur'an. Kalau seorang guru agama lagi ya misalnya tidak bisa baca Al-Qur'an kan lucu ya. Maka mutlak ya, saya akan berusaha untuk mengetahui bacaan Al-Qur'an kamu semua ini seperti apa. Saya sudah membuat jadwal ya, sudah saya share di WA ya. Akan saya mulai ya hari Rabu ya tanggal 1 September itu mulai nanti sudah terjadwal ya sesuai dengan urut absen. Nanti saya tes melalui video call ya, satu persatu. Andaikan nanti ada yang belum lulus baca Al-Qur'annya, nggak usah khawatir. Nanti akan saya bimbing ya setiap malam nanti baca Al-Qur'an sampai saudara bisa baca Al-Qur'an. Ya. Baca Al-Quran itu tidak hanya untuk bekal agar lulus saja, tapi untuk bekal hidup. Ya. Hidup kamu, hidup di tengah masyarakat. Kan sangat lucu, andikan tamatan Setayu tidak mampu membaca Al-Quran. Lalu aktif kuliah ya minimal 6 kali, karena kan pertemuan kita nanti ya antara 12 kali. Ya. Jadi kalau 6 kali itu nanti 50%. Tapi saya berharap tidak hanya 50%, tapi 51% harapan saya.
ya paling tidak 6 kali pertemuan. Saudara harus hadir. Ya, kalau tidak kurang dari itu, nah, tidak memenuhi syarat. Ya, maka berusahalah untuk itu. Bila kedua syarat ini tidak terpenuhi, ya, maka nilai bisa dipastikan itu nilainya 30 atau setara dengan E, artinya tidak lulus. Ya, semester 5 tahun depan diulang lagi nanti. Ya. Oke, ini ya, semoga sukses, ya, sukses selalu. Dan kalau ada usul, ada pertanyaan dan lain-lain bisa disampaikan lewat WA. Saya kira ini pertemuan kita yang pertama ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.